Kita semua pernah berada di momen itu, merasa tersisih saat teman-teman lain lebih unggul dalam belajar. Namun, apa sebenarnya yang membuat kita merasa seperti itu? Terkadang, tekanan dari lingkungan sekitar membuat kita terjebak dalam kebiasaan menunda, dan rasa ketidakcukupan terus menghantui kita. Kita merasa terjebak dalam siklus yang seolah tak ada ujungnya. Yuk, kita coba untuk mengupas semua ini satu persatu. Dari semua tantangan yang ada, bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa berkembang tanpa harus merasa tertekan? Mari kita mulai perjalanan ini dengan membahas akar masalahnya di chapter pertama. Chapter 1, Memahami Rasa Tak Cukup. Rasa tidak cukup baika untuk bersaing adalah masalah yang umum dialami banyak orang. Terkadang, kita melihat teman-teman sekelas mencapai hasil yang mengesankan, sementara kita merasa berjuang keras untuk sekadar mengikutinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak dari kita mungkin hanya melihat permukaan, tanpa memahami perjuangan yang dilakukan orang lain. Ini bukan tentang bakat atau kecerdasan. Seringkali, ini tentang kebiasaan, fokus, dan cara kita memandang diri sendiri. Kita perlu menyadari bahwa masing-masing dari kita memiliki jalan tersendiri. Mengapa kita membandingkan diri? Kita harus belajar fokus pada proses kita sendiri daripada berusaha untuk memenuhi ekspektasi yang tidak realistis. Jika kita terus membandingkan diri, kita hanya akan merasa tertekan. Mari kita gali lebih dalam dan temukan cara untuk berhenti terjebak dalam pikiran ini. Mengingat bahwa setiap individu memiliki keunikannya masing-masing, seharusnya kita tidak terlalu keras pada diri sendiri. Perbandingan seringkali menuntun ke satu kesimpulan, kegagalan. Nah, bukankah menarik jika kita coba menjadikan perjalanan belajar ini dari sudut pandang kompetisi yang lebih sehat? Berusaha keras tanpa menggeret diri kita ke dalam jurang ketidakpuasan, menuju perbaikan yang lebih berdampak dan bermanfaat. Chapter 2, Psikologi di balik kebiasaan menunda. Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa kita sering menunda pekerjaan? Dalam psikologi, ada istilah yang disebut prokrastinasi. Ini bukan hanya tentang malas, tetapi lebih pada bagaimana otak kita merespons tekanan. Ketika kita dihadapkan dengan tugas, ada rasa cemas yang muncul. Daripada menghadapi ketidaknyamanan itu, kita lebih suka mencari hiburan, seperti Netflix atau laman sosial media. Ini menjadi lingkaran setan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama, pahami bahwa semua orang menghadapi rasa cemas ini. Selanjutnya, kita perlu mencari teknik untuk mengatasi perasaan tersebut. Misalnya, mulai dengan langkah kecil, seperti membuat daftar tugas yang bisa dikerjakan satu persatu. Dengan cara ini, kita bisa mengalihkan fokus dari ketakutan menuju tindakan nyata. Tak ada yang lebih menggigit daripada menyadari bahwa kita terjebak dalam zona nyaman sementara waktu terus melaju. Menyangkal kenyataan hanya akan memperpanjang rasa tidak berdaya. Jadi, mari hadapi rasa cemas itu dengan senyuman dan keberanian, satu tugas sederhana pada satu waktu. Apakah kita akan terus hanya menonton layar kosong, atau berani menerjang tantangan dengan gaya kita sendiri? Chapter 3, Mengelola Waktu dengan Efektif. Mengelola waktu adalah kunci untuk tidak hanya menjadi anak andalan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental. Kita sering merasa, gak punya waktu. Padahal sebenarnya yang kurang adalah strategi dalam mengatur waktu. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah metode Pomodoro. Metode ini sederhana. Kerja selama 25 menit, kemudian istirahat selama 5 menit. Ini membantu kita tetap fokus dan tidak merasa terbebani. Jika proses belajar terasa biarate, coba cari waktu di mana kau merasa paling produktif dalam sehari. Dengan cara ini, belajar tidak akan terasa seperti beban, tetapi lebih jadi rutin yang menyenangkan. Tanpa disadari,
Kita kerap membiarkan waktu berlalu tanpa memanfaatkannya dengan bijak. Menggenggam waktu itu seperti menggenggam air, semakin kita berusaha menahan, semakin cepat ia mengalir. Jadi, mari kita berusaha mengambil satu langkah kecil untuk merencanakan hari kita dengan cerdas, dan lihat bagaimana dampaknya. Mulai dengan pengaturan waktu yang baik ya, dan lihatlah bagaimana stres berkurang seiring dengan pekerjaan kita yang teratur. Chapter 4, Menangani distraksi dalam belajar. Distraksi, terutama dari media sosial, menjadi tantangan besar dalam belajar. Banyak yang tanpa sadar tertarik untuk scroll, padahal waktu belajar sangat berharga. Apa yang bisa kita lakukan? Cobalah untuk menetapkan waktu khusus untuk menggunakan sosial media, dan di luar itu, matikan notifikasi. Kita bisa menggunakan aplikasi yang membatasi akses ke sosial media saat waktu belajar. Terkadang, bukan hanya tentang berapa banyak waktu belajar, tetapi juga kualitas fokus yang kita miliki. Dengan mengontrol distraksi, kita memberi diri kesempatan untuk benar-benar memahami materi. Ini adalah langkah krusial menuju menjadi anak andalan. Hidup kita dipenuhi oleh kebisingan visibilitas yang kita pilih sendiri. Seakan-akan, notifikasi itu menjadi raja dari waktu kita. Jadi, membiasakan diri untuk menempatkan batasan dapat menjadi jembatan menuju konsentrasi yang lebih maksimal. Mari kita latih diri kita untuk menyisihkan waktu belajar yang bebas dari gangguan, dan rasakan perubahan positif dalam proses pembelajaran kita. Chapter 5, Mengubah pola pikir. Akhirnya, kita sampai pada pentingnya pola pikir. Apa yang kita percayai tentang diri sendiri sangat mempengaruhi tindakan kita. Jika kita terus berpikir, "Aku tidak bisa," kita akan sulit untuk bertumbuh. Dalam banyak pembelajaran, mengadopsi pola pikir bertumbuh bisa meningkatkan kemampuan kita. Mulailah dengan merayakan kemajuan kecil, meski tidak sempurna. Ketika kita menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan, kita menjadi lebih fleksibel dan siap untuk menghadapi tantangan. Mengadaptasi pola pikir ini sangat penting untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Mengubah cara pandang ini tidak hanya perlu waktu, tetapi juga keberanian dalam menghadapi ketidakpastian. Bayangkan jika kita bisa menatap cermin dengan berpikir, "Aku bisa menghadapi segala tantangan." Itu kunci untuk membuka pintu-pintu baru di depan kita. Dengan menerapkan pola pikir positif, setiap kegagalan bisa dilihat sebagai peluang, bukan sebagai akhir dari segalanya. Temukan lebih banyak di ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.